Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa abi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan kesehatan. Serta salawat dan salam kita selalu junjungkan kepada Nabi besar kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu strategi. Oke, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Firman Dhani Baharudin dengan NIM B1B1 23018 dengan dosen pengampu Prof. Dr. Nurwati SE MSI. Next. Baik, apa itu strategi? Strategi merupakan penentu dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Dua pandangan mengenai strategi. Yang pertama, planning model atau model perencanaan. Strategi merupakan sebuah model perencanaan atau kumpulan pedoman eksplisit yang dikembangkan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan. Yang kedua, evolutionary model atau model evolusi. Merupakan strategi tidak selalu rencana yang dipikir secara matang dan sistematis. Strategi bahkan berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola dari arus keputusan yang bermakna. Oke, next. Jenis-jenis strategi. Yang pertama adalah multi-business corporation yang terbagi menjadi 3 unit, yaitu yang pertama bisnis unit 1, bisnis unit 2, dan bisnis unit 3. Yang terbagi lagi menjadi produk 1, produk 2, dan produk 3. Oke, next. Mengklasifikasikan dimensi-dimensi strategi. Yang pertama adalah inovasi, yaitu memperkenalkan produk atau jasa utama yang baru tidak hanya dari penawaran-penawaran sebelumnya, tetapi juga inovasi yang berarti dan khas. Yang kedua, diferensial dalam pemasaran. Menciptakan kesetiaan pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan secara khusus yang berkualitas tinggi dan up-to-date melalui iklan, segmentasi pasar, dan harga yang bersaing. Yang ketiga, breadth. Merujuk pada luasnya pasar yang dilayani pasar, seperti variasi pelanggan, luas geografis, dan jumlah produk. Yang keempat, cost control, yaitu mengontrol biaya secara ketat, menjauhkan diri dari pembuatan inovasi atau biaya pemasaran yang tidak dibutuhkan, dan memotong harga penjualan produk dasar. Oke, next. 4 strategi Miles dan Snow. Yang pertama adalah Defender, yang itu merupakan mencari stabilitas dengan memproduksi hanya sejumlah produk terbatas yang ditunjukkan pada suatu segmen sempit dari seluruh pasar yang potensial. Yang kedua, prospectors, merupakan menemukan dan mengeksploitasi produk baru dan peluang pasar. Yang ketiga, analyzers, meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang untuk memperoleh laba. Dan yang keempat adalah reactors, menjelaskan pola-pola yang tidak konsisten dan tidak stabil yang timbul jika salah satu dari 3 strategi lainnya dikejar secara tidak benar. Oke, next. Strategi bersaing dari Porter mengusulkan agar manajemen memilih strategi kepemimpinan dalam biaya, diferensiasi, dan fokus yang dipilih tergantung pada kekuatan organisasi dan kelemahan pesaingnya. Penggunaannya mencakup efisiensi operasi, economies of scale, inovasi teknologi, biaya buruh yang rendah, atau mempunyai akses yang khusus terhadap bahan baku. Oke, next. Keterbatasan strategi imperatif. Pada saat manajemen mengimplementasikan sebuah strategi baru, seringkali perubahan tidak terjadi saat itu juga. Jika sebuah organisasi menghadapi persaingan yang minim, maka akan ada keterlambatan yang cukup nyata antara perubahan dalam strategi dan modifikasi dari struktur. Oke, next. Hubungan industri struktur. Hubungan erat
dengan masalah dampak strategi terhadap struktur adalah peran industri sebagai determinan struktur. Strategi mungkin hanya merupakan sebuah tahapan tengah antara karakteristik yang unik dari sebuah industri di mana organisasi tersebut beroperasi dan struktur yang digunakan untuk mencapai keterkaitan alignment. Baik, itulah presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan murni datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.